Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SDG 1 Jatirapa, ada yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SDG 1 Jatirapa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif untuk membantu saya dalam menyampaikan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Ini merupakan tugas dari rangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini akan kami sampaikan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu adalah budaya yang menjadikan disiplin sebagai suatu kebiasaan agar sekolah kita menjadi tertata dengan baik. Jadi apa yang sudah saya peroleh dari kegiatan diklat calon guru penggerak, saya sudah sampai pada modul 1.4. Pada modul 1.1 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Dan di modul 1.4 adalah budaya positif. Jadi tujuan saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak adalah untuk menciptakan atau mewujudkan yaitu pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang diikuti ada 6 elemen itu. Kemudian langsung saya sampaikan secara garis besar saja tentang dari modul 1.1 karena nanti muaranya ada di modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita seorang guru adalah pada kodratnya hanya menghamba pada murid. Kita harus mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan apa yang diharapkan murid agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Kita hanya sebagai penuntut saja dari apa yang sudah mereka bawa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita hanya sebagai penuntut saja. Kita tidak berhak untuk merubah ataupun membelokkan mereka, karena itu sudah dibawa mereka dari sejak lahir. Dan ibarat itu adalah sebagai petani yang merawat tanaman yang merawat tabung. Ya, sebenarnya seorang guru adalah seorang petani yang hanya merawat saja bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak juga terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini adalah nilai-nilai yang harus ditunjukkan sebagai seorang guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti pada kegiatan pada siang hari ini, saya juga untuk mempraktekkan menggerakkan komunitas praktisi, karena komunitas kita di sekolah jadi sesama guru dan sesama tenaga pendidikan untuk berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Ya, visi guru penggerak dalam kegiatan ini adalah membuat suatu visi atau mimpi apa yang akan kita inginkan di masa yang akan datang. Bagaimana kita memimpikan sebuah satuan pendidikan yang kita dambakan
Hal ini melalui proses yang namanya Bagja. Bagja itu adalah suatu akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan itu adalah membuat pertanyaan, apakah kita perlu tahu kekuatan apa yang kita punya, dan bagaimana kekuatan yang akan kita wujudkan, yang akan membantu untuk kita mewujudkan dari visi yang kita impikan. Ambil pelajaran adalah ambil pelajaran yang dari apa yang telah kita lalui bersama, kita ambil kekurangan dan kelebihannya. Kemudian dari mimpi itu adalah kita merumuskan apa-apa saja yang menjadi harapan setelah kita. Pada pendampingan kemarin, teman-teman juga sudah saya ajak berdiskusi tentang visi perubahan yang akan kita lakukan setelah kita. Kemudian jabarkan rencana apa saja yang akan dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir nanti, dan atur eksekusi adalah kegiatan nyatanya. Ya, dan ini adalah inti dari pertemuan kita pada siang hari ini adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah kita yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menjadi tamen agar anak-anak itu merasa aman dan nyaman pada saat proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan itu adalah suatu kesadaran. Kita harapkan kita perannya hanya memilih saja, dan akan terjadi budaya itu tanpa ada paksaan. Jadi itu hanya kita sebagai perantara saja. Dan untuk budaya itu nanti akan berlangsung, kita harapkan akan berlangsung secara otomatis dan tanpa diperintah lagi. Perlu kita ketahui dari budaya positif itu ada yang disebut disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Nah, ini akan ditimbulkan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian posisi kontrol. Nah, selama ini kita di sekolah kita terutama, saya sendiri pun juga merasa bahwa kita itu sering menjadi pemberi hukuman dan membuat rasa bersalah. Sebenarnya ada 5 ya, di situ ada pemberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata dari kesemua itu yang lebih tepat kita terapkan adalah sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar, itu kebutuhan dasar yang dikodrat sebagai manusia. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang nantinya akan menjadi penyelesaian kita dalam menemukan berbagai kasus, berbagai masalah yang ada di sekolah kita. Kita dulu tentang posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Penghukum itu biasanya akan kita kaitkan dengan menghukum langsung, dan ini agak konotasinya agak kasar, ya. Kita kalau kamu begini bapak akan apa, ancaman seperti itu. Kita sering melakukan seperti itu. Kemudian kalau kamu nanti terlambat lagi, kamu nanti hormat bendera 1 jam atau bagaimana, itu adalah ciri-ciri perkataan atau ungkapan yang sering dilontarkan oleh penghukum. Dan kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Dan ini menurut saya juga
menyudutkan anak tersebut. Misalnya, bapak ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana, seharusnya kamu itu begini. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah, dan itu ternyata tidak efektif dalam dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian teman ini membuat pemakluman. Nah, ini misalnya, ayolah coba lakukan demi bapak ibu guru, demi ibu guru, coba kamu kembalikan pensil itu atau bagaimana mungkin seperti itu. Jadi ada pemakluman seperti itu, hanya menganggap seperti teman sendiri. Kemudian kontrol yang keempat adalah pengawas. Pengawas adalah memantau dan mencatat. Namanya juga pengawas, yaitu mengawasi. Nah, ini biasanya sering dilemparkan pertanyaan, kamu sudah tahu aturannya kan? Seperti itu, menanyai dan mencari dan menggali. Kemudian yang posisi kelima adalah sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer ini tidak hanya bertanya saja seperti pengawas tadi, tidak hanya memantau saja, tetapi mengambil tindakan dan membuat kesepakatan. Nah, ini contoh kalimatnya, ini lebih halus lagi. Apa sebenarnya harapan kamu? Misalnya ada suatu kasus di suatu kelas, ada seorang anak berkelahi satu sama lain. Di satu sisi anak itu mempunyai alasan, mungkin dia merasa terganggu atau merasa jiwanya terancam. Di satu sisi mungkin juga dia mempunyai alasan tersendiri. Nah, ini sebagai manajer kita menggalinya dari dua anak tersebut, apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian kita membuat kesepakatan dari apa yang sudah disepakati suatu kelas itu sebelumnya. Nah, ini adalah menurut saya hal yang baik yang ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Dan seharusnya pun kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid. Kita harus bisa membedakan peraturan dan juga keyakinan, karena peraturan itu hanya dibuat dari satu pihak dan dilaksanakan oleh semua siswa. Tetapi kalau keyakinan itu kita melibatkan siswa dalam membuatnya. Kita melibatkan murid-murid saat membuat dan berdiskusi bersama. Dan mereka akan mempunyai tanggung jawab. Kalau mereka membuat kesepakatan, mereka akan mempunyai keyakinan bahwa itu harus mereka lakukan karena mereka juga terlibat. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, penggunaan segitiga restitusi ini adalah sangat penting. Kita harus menstabilkan identitas. Biasanya kita sering menggunakan kata atau kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita perhalus dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah melaksanakan menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyai, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasannya apa? Kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kita mengajukan pertanyaannya seperti itu. Intinya begini, lebih diperhalus saja. Pertanyaannya kita buat lebih positif. Kemudian, nah setelah itu kita baru melihat kesepakatan kelas kita apa yang dulu kita sepakati. Kok kamu bisa berkelahi seperti itu?
hidup rukun kalau di kelas. Padahal kesepakatannya ada, mungkin ada kesepakatannya yang tidak harus rukun dengan teman, tidak mungkin dan sebagainya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu akan mendorong seseorang siswa atau seorang murid untuk mengetahui keinginannya itu dia mau jadi seperti apa. Jadi itulah langkah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu guru di sini akan saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, karena membuat kesepakatan kelas itu harus kita sosialisasikan dulu. Ya, Bapak Ibu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya mohon untuk saya ajak agar bersama-sama dengan siswa nanti membuat kesepakatan kelas. Pertama yaitu kita membuat diskusi, misalnya diskusi. Kira-kira kalau di sekolah itu berangkatnya umur berapa? Sebagainya. Kemudian bagaimana di kelas kita kalau keadaannya kotor seperti ini? Itu dibuat kesepakatan. Jadi dibuat Bapak Ibu guru berbincang dengan anak-anak, dengan murid-murid. Sampai di sini Bapak Ibu guru ada pertanyaan? Monggo kita santai saja. Apakah ada pertanyaan dari apakah Bapak Ibu guru nanti sekiranya bisa bersedia saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas, karena gini, kesepakatan kelas ini cenderung siswa itu terlibat, sehingga bila ada masalah itu kita menggunakan kesepakatan ini menjadi suatu senjata istilahnya. Suatu senjata ini loh, kesepakatan kelas kita itu seperti ini. Kok kamu melakukan hal ini? Apakah ini sesuai dengan kesepakatan kita? Itu maksudnya. Jadi alangkah baiknya kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan tadi segitiga restitusi tadi. Ini hanya sedikit contoh hasil kesepakatan kelas di kelas saya yang mungkin bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan apa yang terjadi di dalam suatu bagaimana kondisi yang ada di suatu kelas Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin Bu? Terima kasih Bu. Silakan monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin menanyakan ini, ketika kita sudah menyepakati atau membuat kesepakatan kelas dengan murid dan siswa, disepakati bersama, apakah masih perlu kita membuat aturan juga? Oh iya. Nanti guru menjelaskan namanya berbeda antara aturan dan kesepakatan. Gimana itu? Ya, baiknya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bu Sri Rahayu. Apakah perlu aturan kelas lagi apabila sudah ada kesepakatan kelas? Bisa saya menjawab. Menurut pemahaman saya, kalau sudah ada kesepakatan kelas, memang muaranya memang awal dari kesepakatan itu adalah aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kalau datang tepat waktu itu kan sudah dari dulu kita sudah ada aturan seperti itu. Tinggal kita mengemasnya sesuai dengan kehendak siswa, melibatkan siswa begitu. Jadi menurut saya bila sudah ada kesepakatan kelas itu sudah cukup mewakili untuk membuat suatu kelas itu menjadi apa yang kita inginkan. Menurut saya seperti itu. Jadi karena keterlibatan peserta didik itu sangat penting, keterlibatan murid itu sangat penting, maka mari kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas, karena kita melibatkan murid-murid kita untuk berlatih mengemukakan ide atau pendapat, dan itu menurut saya juga sudah cukup mewakili dan membuat aturan-aturan yang sebenarnya itu memang mereka harus lakukan, tetapi kita sampaikan dengan cara yang harus lebih enak lagi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke, monggo Pak Era.
mau bertanya sebenarnya, karena saya sebagai guru mapel yang memang waktu saya bertemu anak-anak di setiap kelas itu kan tidak lebih dari mungkin hanya 1-2 hari saja, tidak setiap hari berjumpa. Nah, baiknya peran saya sebagai guru mapel dalam ikut mensepakati ataupun melaksanakan kesepakatan kelas yang ada di setiap kelas masing-masing itu baiknya seperti apa, agar saya bisa juga ikut sesuai dengan aturan yang atau kesepakatan yang ada di kelas masing-masing tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eka, langsung saya jawab saja. Untuk guru mata pelajaran, terutama di sekolah kita adalah guru Indaskes dan guru agama, kita berkolaborasi saja dengan guru kelas. Bapak Ibu guru juga bisa mengamati kegiatan apa saja, terlebih pada mapel yang Bapak Ibu guru mampu, misalnya di kegiatan olahraga. Bapak Ibu guru juga bisa saja membuat kesepakatan dengan siswa-siswa yang mungkin nanti yang berisi tentang yang bermuatan dari mata pelajaran atau kedisiplinan pada mata pelajaran Bapak Ibu guru semua. Nanti berkolaborasi dengan guru kelas untuk dijadikan satu sebagai kesepakatan yang mencakup semua mata pelajaran. Kita berkolaborasi saja, karena Bapak Ibu guru di mata pelajaran juga bisa melihat kondisi siswa, juga bisa mengamati bagaimana keadaan siswa, terutama pada saat di luar kelas, khususnya untuk pelajaran olahraga. Jadi itu tentu saja juga sangat penting kita berikan itu berisi matematika saja yang harus mereka lakukan apabila mereka melakukan pembelajaran pada saat pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu guru mata pelajaran. Demikian. Tambah lagi itu. Jadi berarti kami diizinkan untuk membuat kesepakatan selain dengan siswa dengan guru kelas juga pada mata pelajaran kami juga diizinkan untuk membuat kesepakatan dengan siswa tersebut. Ya, sangat diizinkan Pak. Dan itu menjadi nilai lebih agar kita seiring dan sejalan agar anak-anak itu dari semua sisi, semua aspek itu bisa tercakup. Jadi semua dari baik olahraga, khusus di kelas dan di keagamaan pun mereka sudah terwadai dengan kesepakatan kelasnya. Itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita ini? Oke, Brini. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan adalah apakah kesepakatan kelas yang kantor itu nanti bisa dikeluarkan untuk kelas rendah, mengingat kelas rendah itu secara nasihat belum memberikan, biasanya masih ada dulu. Terima kasih Bu Budi Lestari. Apakah kesepakatan itu bisa kita terapkan di kelas rendah? Memang semua itu tidak bisa instan kita mulai langsung harus sesuai yang apa yang kita buat. Terutama di kelas rendah, kita mencoba menggali keinginan siswa mulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Misalnya kita tanya, tadi berangkat pukul berapa? Kalau bel masuk pukul berapa? Jadi anak-anak harus sampai sekolah pukul berapa? Misalnya kita buat kesepakatannya dengan cara berdiskusi kecil seperti itu. Mungkin juga kalau sudah di kelas 2 atau 3 kita membuat suatu tulisan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan itu pasti seperti apa? Tidak ada bully-bulian misalnya, karena sekarang itu mungkin ada teman yang suka mengolok-olok atau teman yang kalau membuli nanti bagaimana, itu kita bisa sepakati di situ. Dan itu memang kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Kita biasakan memang harus banyak kita menuntut mereka, terutama di kelas 1 dan 2 itu memang banyak kita menuntun, tetapi tidak keluar dari garis bahwa kita salah yang membuat aturan, tetapi kita mengajak mereka
membuat kesepakatan. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada lagi pertanyaan. Jadi setelah kegiatan ini kami mohon Bapak Ibu guru agar bersedia. Nanti apabila kedepannya ada semacam kesulitan ataupun perlu suatu saran atau apapun, mungkin kalau saya bisa menjawab, saya bisa memberikan. Tetapi kalaupun itu tidak bisa saya jawab, nanti kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana baiknya untuk ke depan sekolah kita agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Nah, ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Bapak Ibu guru bersedia untuk membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelas, di masing-masing kelompok, di masing-masing kelompok mata pelajaran. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu guru berikan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi jalan yang baik yang akan memajukan SD kita tercinta ini, SD Negeri 1 Jatibapak. Segala kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang kami berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga ya, aku tahu. Ini siapa ini? Jadi kesepakatannya apa saja? Yang pertama, berapa? Masuknya jam berapa? Ya, datang jam 7 ya. Terus yang kedua, apa tadi? Apa? Mau perhatikan apa? Ya, kalau Bu Guru menjelaskan anak-anak, ya, anak-anak mendengarkan ya. Napa meleh? Yang ketiga, membawa apa tadi? Yang membawa bekal. Jadi anak-anak tidak boleh melanggar kesepakatan yang kita buat. Membawa bekal. Terus yang terakhir apa? Oke, yang keempat sih. Tangannya bagaimana tangan? Ya, tidak boleh melukai teman. Terus apa lagi? Tadi yang terakhir tidak boleh